Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita semua sampai detik ini masih diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala, masih mendapatkan rahmatnya. Semoga nikmat yang telah ada ini terus menerus Allah berikan kepada kita hingga kita berjumpa dengannya dengan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad. Semoga salawat salam, semoga Allah Ta'ala memberikan tempat yang mulia, yang paling tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabatnya, dan kaum muslimin muslimat yang mengikuti sunnahnya sampai yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, bapak, saudara, telah kita lewatkan bab mengenai kepemimpinan, jabatan, posisi, apalagi Pak, amanah, ya, dimana kesimpulannya semua kita mendapatkan amanah dari Allah dan kita semua mas'ulun, akan ditanya. Allah yang bertanya, kita yang ditanya. Bukan ditanya bagaimana bapakmu, bagaimana tetanggamu, tetapi nanti kita semua ditanya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas amanah yang diberikan kepada kita, apakah sudah dijalankan ataukah sebaliknya disia-siakan. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang memegang amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Dan orang-orang yang memelihara, melaksanakan, menyempurnakan amanah-amanahnya dan janji-janjinya, mereka lah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab yang ke-84 dari kitab Riyadhus Shalihin, Babul haya'i wa fadluhu wal hathu 'ala at-takhalluqi bih. Yaitu bab al-haya.
Haya itu apa? Di sini jelaskan sebagaimana perkataan Imam Al-Junaid rahimahullah, al-haya'u ru'yatul ala wa ru'yatut taqsir. Apa itu? Tidak paham juga. Menurut Imam Al-Junaid rahimahullah, Imam Al-Junaid ini dijelaskan ya, beliau ini putra dari Muhammad Az-Zujaj. Az-Zujaj artinya kaca gitu ya. Muhammad, ayahnya Al-Junaid ini, dia menjual kaca ya, atau sesuatu yang kaca. Kalau gelas terbuat dari kaca, piring kaca, apa saja kaca. Pekerjaannya begitu, hubungannya dengan kaca. Kemudian dia ini menjadi seorang ulama besar yang berfatwa dengan madhabnya Abu Thawr, yaitu sahabat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Al-Junaid, haya adalah ru'yatul ala, yaitu melihat ala, artinya an-na'ma, yaitu nikmat-nikmat, dan ru'yatut taksir, melihat taksir. Taksir itu kalau terjemahannya adalah bisa dikatakan kesembronoan. Jadi kita mendapatkan nikmat yang banyak dari Allah Ta'ala, lalu ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita melihat diri ini belum maksimal dalam beribadah, masih sakar PDW. Kalau kita bisa melihat itu, akan timbul yang namanya rasa al-haya, rasa malu. Kita punya bos baik banget, dalam 1 bulan kita bekerja terlambat 10 kali. Kita sadar, maka akan timbul rasa malu. Isin rek ambek bosku, semua keperluan keluargaku dipenuhi, mosok saya kok begini kerjanya. Nah begitu. Ini al-haya ya. Ru'yatul ala wa ru'yatut taksir. Ya, seseorang dia melihat nikmat yang banyak telah dia terima dari Allah Ta'ala, dan dia merasa dirinya kurang di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari perasaan itulah timbul yang namanya al-haya'u. Mau bermaksiat enggak jadi, malu kepada Allah. Mau malas enggak jadi, mau tidur enggak jadi, baca Quran. Kita kan karena lupa saja Pak ya, lupa nikmat Allah sehingga turu nek bengi ndak ngaji. Lupa nikmat Allah, ibadah telat. Ya begitu. Tapi ketika ingat timbul rasa malu, nah, akhirnya kita berusaha untuk menyempurnakan tadi itu. Nah, itu al-haya. Wa fadluhu, ini bab tentang keutamaannya. Kemudian wal hathu 'ala takhalluqi bihi, perintah untuk menghiasi diri dengan al-haya. Ya, sifat malu. Baik. Hadis yang pertama, ada 4 hadis saja. Boleh Anda catat karena hadisnya pendek-pendek. Yang pertama riwayat Bukhari Muslim. Suatu saat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ya menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan dan melihat ada seseorang yang menasihati saudaranya. Ini yang bercerita Abdullah bin Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah berjalan bertemu dengan seseorang yang menasihati saudaranya.
Nasihatnya apa? Ente ini dikit-dikit malu, dikit-dikit malu. Pemalu. Ente ini terlalu pemalu. Ya, di sini disebutkan dalam syarah, seolah-olah orang ini mengatakan rasa malu kamu itu bikin kamu tidak bisa hidup nanti, bikin susah. Nasihatnya kurang lebih begitu. Karena Rasulullah SAW melihat, menyaksikan ini orang menasihati saudaranya kok begitu. Apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah SAW, da'hu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang menasihati tadi itu, fulan, biarkan saja dia malu begitu. Biarkan saja dia punya sifat malu, punya rasa malu. Fa innal haya'a minal iman. Karena sifat malu, perasaan malu, perbuatan malu dia itu, bukan malu-maluin Pak ya, itu adalah sebagian dari iman. Ada sekian banyak iman, salah satunya adalah al-haya. Itu ada pada dirinya, sudah biarkan saja. Ketok rumah orang, tidak ada orangnya, buka langsung masuk. Malu enggak ini? Tidak punya malu ini orang. Nyelonong. Ketok. Ada sebuah kisah. Ada sahabat bertamu, Assalamualaikum. Yang di dalam ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang punya rumah. Ketok lagi. Assalamualaikum. Ini Umar ini radhiyallahu an sedang sibuk, Pak. Belum sempat jawab, engkau dhisik tak tutupno dhisik. Setelah 3 kali ini orang pergi. Kata Umar, loh, orangnya pergi. Dicari keluar. Woi fulan, kenapa ente kau pergi? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kau ketok sudah sampai 3 kali salam, enggak ada jawaban, tinggalkan. Kata Umar, masa Rasul pernah bilang begitu? Saya kok nggak pernah dengar. Biasa, Umar bin Khattab ini pedagang Pak, sibuk bisnis, ya. Tidak seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, tiap jam, tiap hari, ya, sering sekali bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga tahu banyak hadis. Kata Umar, masa ada sabda Rasul begitu? Jangan macam-macam ente. Awas kalau bohong. Ya, habis ente sama saya. Didatangkanlah saksi. Sampai kemudian Umar bin Khattab meyakini kebenaran hadis itu. Ketok sudah 3 kali, tinggalkan. Ini bagian ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketok sampai ping 10, pokoknya tak gedor terus. Tak punya malu. Anda di rumah pun boleh untuk tidak menerima tamu. Mungkin dengan berbagai alasan. Capek. Kan tidak enak Pak. Sangat capek nerima tamu. Sendenan. Ngantuk-ngantuk. Tamunya mungkin merasa tidak dihormati. Kita terima tamu, nggak ada istri, nggak ada yang bikinin minum, ini itu. Bikin sendiri, takut nanti salah garam sama gula. Belum tahu. Mohon maaf, kadang ada orang belum tahu bentuknya garam atau gula ini sama kadang-kadang. Di rumah saya itu ada yang tidak tahu mana terigu, mana kanji. Pas disuruh nyampur keliru, tapi enak juga. Digoreng. Boleh Anda tidak menerima tamu dengan ada alasan-alasan yang mungkin Anda tidak punya waktu atau sedang capek. Yang bertamu ya juga harus tahu. Lewis ketok-ketok koyo ngono, bel sekarang Pak ya. Oh ditulisi bel sebelah sini. Penceting dong. Lihat sandalnya, rumahnya nggak dikunci, kelihatan buka sedikit, ya mungkin supaya ISIS. Bukan ISIS yang lagi umum Pak ya. ISIS itu yang ini loh Pak. Ada angin itu. Wah, ada sandali. Oh ada motornya. Oh rumahnya nggak dikunci, itu bukan sedikit. Pecah atau bel ya. Ding dong, buat mainan malahan. Itu ndak malu. 3 kali selesai, itu sudah batasnya di situ. Ya.
Atau bertamu nggak berani ketok, diem tok di pintunya. Aduh malu saya ngetok, ini rumahnya Ustadz. Ya Ustadznya lagi di belakang, lagi makan, baru ngambil nasi. Ikannya enak-enak, nggak selesai-selesai dia makan. Ente berdiri di depan rumah 1 jam, nggak ada yang bukain. Nggak mau ketok juga malu saya. Ya itu di sini jelaskan, kalau sampai begitu bukan malu namanya. Al-ajzu itu kelemahan. Wal juben. Goci, tahu goci Pak ya? Apa Pak? Takut ya? Ya takut. Takut. Oh, ada takut, kiri takut. Beda antara malu dengan kelemahan. Sifat malu, sifat lemah, sifat malu, sifat takut itu beda. Tapi kadang orang mengucapkannya ya, aduh izin, ya gitu. Padahal beda. Suruh ceramah, aduh izin. Saya dulu begitu Pak. Karena nggak pernah. Begitu sudah pernah, oh ngono rasanya, ya wis mau saya. Ya. Ini malu. Jadi bagus sekali orang punya malu, fulan bagus. Orang malu bagus. Al-haya'u minal iman, sebagian dari iman. Khalifah Utsman bin Affan disebutkan oleh para ulama kanzul haya. Kanzul haya. Gudangnya rasa malu. Luar biasa. Kita sering dengar Pak ya. Bagaimana ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang menemui Rasulullah SAW, baju beliau tersingkap, tidak ditutup, dibiarkan saja oleh Rasulullah. Masuklah Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, dibiarkan saja. 2 orang masuk ke rumah Nabi SAW, baju beliau terbuka, kelihatan pahanya yang putih. Tapi ketika masuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, cepat-cepat beliau menutupnya. Janggal. Bertanya tamu yang pertama dan kedua, ono opo? Kok kita orang tidak digitukan? Begitu Utsman ya datang, ente begitu ya Rasulullah, kan mantu ini ya. Kaifala astahyi? Bagaimana saya tidak mau? Tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu sama dia. Ya, begitu ya. Luar biasa. Ini Utsman ibnu Affan. Mau tahu orang yang malu Pak? Jenengan yang sudah kawin, termasuk saya, alhamdulillah. Bagaimana tidak pernah ketemu dengan calon istri, atau ketemu cuma sekali saja, langsung jadi, diakadkan, nikah hari itu, istri di kamar sudah siap, Anda masuk, langsung ngobrol, jenengmu sapa Mbak? Atau ya apa? Langsung lancar, cair begitu? Saya yakin tidak. Soalnya saya ngomong wis ngalami. Sopo yo? Yang situ juga nggak berani. Manggil Mas aja berhari-hari baru dengar saya. Ya, ini yang di rumah tahu. Begitu malunya dia. Sudah jadi suami istrinya, suaminya masih malu. Di sini disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasannya dari Abu Sa'id Al-Khudri, kata Abu Sa'id, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu asyadda hayaan minal adra'i fi khidriha. Dia lebih tinggi rasa malunya dibandingkan dengan wanita yang belum kawin ini Pak, yang mau nikah. Dia di kamarnya dan sebentar lagi bertemu dengan suaminya. Ya kalau sekarang mungkin karena sudah ketemu bertahun-tahun, segonceng rono mrene ya ndak izin. Ini yang betulan ini. Bagaimana dia malunya? Kalau panjenengan punya mantu, ndak kenal ndak apa, ndak pernah ngobrol, ya habis akad nikah, jangan dengan perhatikan, langsung cair apa isek ngalor ngidul. Satu ke depan, satu ke belakang. Ya, satu ke dapur, satunya ke ruang tamu. Atau ya apa? Mau gandengan saja malu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu lebih pemalu dibandingkan wanita ini. Dalam terjemahan, lebih pemalu dibandingkan seorang wanita yang sedang dipingit. Sekarang masih ada Pak dipingit?
Mungkin masih ya, saya tidak tahu di mana. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu 'arafnahu fi wajhi. Karena saking begitunya Rasulullah SAW, kalau beliau melihat sesuatu yang tidak disukai, kami langsung tahu dari raut mukanya, raut wajahnya, langsung ketahuan. Ya. Rasulullah SAW melihat sesuatu yang tidak disenangi langsung ketahuan. Nah, ini kalau saya dulu cerita, saya punya ustadz bicaranya sedikit, ya. Dia nggak pernah ngelokno orang. Muridnya tidak pernah diomeli, ya, tapi kalau sedikit yang tidak enak gitu, dia ada raut wajahnya yang berubah, semuanya langsung takut. Ini dulu di pesantren, saya sendiri sampai toleh-toleh, apa hari-hari kok wedi kabeh iki, jangan-jangan ada yang salah begitu, gemeter rasanya. Dia tidak ngamuk, nggak ada marah-marah, dia cuman dia melihat sesuatu yang tidak disukai, langsung kemudian kelihatan dari mukanya begitu. Ya. Inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Ya, itu. Bagus. Punya malu bagus. Ada batasnya juga. Ya. Tadi itu, mana yang disebut malu, mana yang disebut lemah atau rasa takut. Dalam hadis yang ketiga, ya. 1, 2, yang ketiga. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kata Imran, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-haya'u la ya'ti illa bi khair." Ya. Rasa malu itu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Ya. Kalau orang ini pemalu, pasti baik. Ya. Dalam arti malu yang sahih, Pak, ya. Bukan takut. Disuruh bekerja takut, nah, malu. Dia bekerja, tidak ada yang melihat, jaga toko, berapa orang beli, masuk keluar, nggak ada pencatatan. Dia malu, dia tidak akan mengambil apa-apa sedikit pun dari harta milik tuannya. Ini bagus, sifat malu yang bagus. Dulu ada orang punya toko, Pak, pegawainya semua itu, ya, kalau pakai pakaian tidak boleh ada sakunya. Ya, kalau baju nggak boleh ada sakunya, pakai begini, oh harus ganti kaos, celananya dilihat, harus nggak ada sakunya. Kalau panjenengan lihat ada toko begitu, ya ini bosnya khawatir kehilangan. Kalau ada sakunya repot nanti, bisa dimasukin nanti. Ya. Maka rasa malu ini mendatangkan kebaikan-kebaikan semua. Ya. Dalam hadis yang lain, ya, al-haya'u kulluhu khair. Al-haya'u khairun kulluhu. Ya, banyak riwayat. Baik semua, semuanya baik. Ya. Akan mendatangkan kebaikan-kebaikan. Ada orang datang ke masjid, malu mau nyapa, disapa apa enggak ya? Dilihat, dilirik. Kalau dia ngelirik baru disapa. Ini malu apa takut, Pak? Enggak kenal. Ya malu, khawatir menyinggung dan lain sebagainya. Ya, kalau sudah kenal ya disopo. Halo bro, ya. Assalamualaikum, ya gitu. Mas kenal menengahi. Ya opo, ya jangan suudzon yang nggak disapa. Mungkin dia tidak melihat kita, atau karena kita lain pakai pakaian lain, dia nggak tahu kalau itu yang dia kenal. Taib. Hadis yang keempat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah." Iman itu cabangnya ada 70 lebih atau 60 lebih. Ini menunjukkan jumlah yang banyak. Ya. 60 itu sudah banyak, Pak, ya. Kalau saya suruh ngitung satu-satu, Pak, yang pertama, yang kedua, yang ketiga, akan repot, jadi banyak itu namanya.
60 lebih atau 70 lebih. Para perawi masing-masing berbeda. Yang satu mengatakan 70 lebih, satu mengatakan 60 lebih. Pokoknya banyak. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi, yang paling utama cabang dari keimanan adalah ucapan la ilaha illallah. Kata Syekh Muhammad bin Allan di sini, maksudnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat. Syahadat itu kan dua. Syahadatain, ya kan begitu Pak ya. Dua syahadat. Ya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini yang paling tinggi. Ya. Iman yang paling tinggi di sini. Ya. Sehingga yang lain-lain itu di bawahnya. Kata Syekh, ini adalah derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita banyak dengar hadis, ya, bagaimana seseorang yang telah la ilaha illallah, ya, telah bersyahadat asyhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berangkat perang, mati, belum sempat sujud walaupun satu kali, surga Pak sudah baginya. Kita sudah sujud berapa kali Pak? Salat maghrib 6 kali kalau sehari. Nanti isya insya Allah kita mau sujud lagi, belum sunnahnya. Setahun, 10 tahun. Ini orang baru asyhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, berangkat perang, mati, kalah pisan, gak menang, kalah Pak, mati. Rasulullah SAW mengabarkan dia fil jannah. Bahkan beliau tersenyum. Amila qalilan wa ujira katsiran. Amalnya sedikit. Pas baru syahadat, berangkat perang, tidak tahu sudah membunuh, dapat hasil apa belum, mati. Pahalanya besar. Jannah baginya. Surga. Ini derajat iman yang paling tinggi, syahadat. Ya. Maka kalau ada orang non muslim sudah tua mau mati syahadat, ya tentu selama nyawanya belum di kerongkongan. Mau mati itu ya mungkin merasa kayaknya ajalnya sudah dekat, merasa dan pernah dengar ini itu, atau dulu kakek buyutnya ada yang muslim ingin ikut, ya, kemudian bersaksi, jangan dicegah Pak, saya dengar ada orang melarang, enak banget kau sudah dosa banyak sekarang mau syahadat. Karena kalau itu sudah syahadat, Islam min qalbihi, dari hatinya hilang dosa-dosanya semua. Amal-amal baiknya ketika sebelum Islam diislamkan semua. Al-Islamu yajubu ma qablah. Hanya dengan syahadatain saja mengislamkan semua amal-amalnya, dan kesalahan-kesalahannya diampunkan oleh Allah Ta'ala semuanya. Wah, enak Pak ya. Ya tentu lebih enak kita yang sudah dari dulu sudah syahadat. Ya, tentu lebih enak kita, ya. Taib, wa adnaha imatatul adza 'anit tariq, dan yang paling rendah dari iman la ilaha illallah syahadat, ada iman yang paling rendah adalah menyingkirkan al-adza. Al-adza artinya segala sesuatu yang mengganggu, anit tariq, dari jalan. Kata Imam Nawawi, min hajar, apakah itu batu, ya kan, au syauk ataukah duri, atau apa saja yang mengganggu orang, disingkirkan. Kira-kira di Surabaya ada nggak jalan yang ada gangguan-gangguannya? Mungkin saja ada orang bawa kayu jatuh nggak diambil, kan? Ya. Atau ada batu ya ngelinding, ya mungkin saja. Ini termasuk cabang iman. Orang yang melakukan itu dari hatinya, itu adalah keimanan yang ada dalam dirinya. Ada cabang keimanan dalam dirinya, ya. Imam Al-Baihaqi rahimahullah, beliau menulis satu buku Syu'abul Iman, cabang-cabang iman.
Ada iman billah, iman bil malaikah, iman bil rusul, bil kitab, dan seterusnya. Iman, ya. Ucapkan salam itu juga iman, disebutkan di situ oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Kalau jangan mau cari bukunya, monggo. Judulnya Syu'abul Iman, cabang-cabang iman, disebutkan semua di situ. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu adalah satu cabang dari keimanan. Dari sini ada syahadatain, ada haya, ada menyingkirkan yang mengganggu di jalan, sudah 3. Tinggal yang 60, yang 70 kita cari sendiri. Di Quran kita bisa baca, dalam hadis-hadis kita bisa mempelajarinya. Selesailah bab al-haya'u tentang rasa malu dan keutamaannya. Semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan-keimanan. Kemudian kita juga menjaga rasa malu yang ada pada diri kita, yang ia adalah termasuk dari cabang keimanan. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.